Satu tragedi tragis anak-anak muda di Bogor sangat melegenda sampai jadi kisah mistis. Apa itu? Oke guys, langsung saja kita bahas. Kali ini gue mau bahas kisah tragis anak-anak muda di Terowongan Paledang yang sangat melegenda. Kisah ini juga sering dicari tahu orang sampai di Google. Tragedi kecelakaan tragis di Terowongan Paledang ini terjadi sekitar 22 tahun yang lalu, yaitu sekitar 12 Januari tahun 2000. Untuk diketahui, jembatan dan terowongan Paledang ini sendiri berada di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pembangunan terowongan Paledang ini sekitar tahun 1800-an dengan jalur sepanjang 181 km. Nah, saat pembangunannya sendiri sudah banyak memakan korban akibat kelelahan karena kerja paksa atau kerja rodi dari kolonial Belanda. Dan kini telah berjalan proyek pembangunan rel ganda atau double track Bogor Sukabumi yang dikerjakan oleh PT KAI. Kalau pengen tahu info terbarunya, cari tahu sendiri di Google, oke? Karena saya mau fokus tentang kejadian ini, tentang tragedi tragis terowongan Paledang pada anak-anak muda ini. Oke, kita lanjut cerita. Jadi awalnya ada keterlambatan jadwal kereta Bogor Sukabumi. Keterlambatan itu nggak biasanya, bener-bener nggak biasanya, cuman gara-gara pemuda itu, para pelajar itu. Nah, para pelajar SMA itu hendak liburan ke wilayah gunung di Sukabumi. Para pelajar itu menaiki atap gerbong kereta dan itu membuat geram petugas. Nah, intinya itulah yang membuat jadwal kereta lambat. Gimana petugasnya juga nggak geram coba? Sampai lambatnya lambat banget, aduh keterlaluan dah. Nah, soal keterlambatan itu memang tidak biasanya ya. Dari yang sebelumnya berangkat siang sekitar pukul 12.15, bukan, sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Ya otomatis lah petugas juga geram jadinya. Dan terakhir terjadilah keterlambatan. Begitu inti ceritanya. Kemudian kereta pun harus berangkat sore sekitar pukul 14. Lama banget guys. Cuman gara-gara pemuda itu, jadi mereka itu memang naik atap ya dari awal. Bikin kesal petugas lah. Ya jelas aja kegiatan seperti itu kan memang melanggar ya. Maksudnya bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga jadi pelanggaran gitu. Terkait keselamatan diri sendiri juga ya. Begitulah intinya lah, kalian juga pasti paham. Nah, dan saat itu juga memang kendaraan kereta api itu termasuk murah ya, apalagi juga kelas ekonomi. Saat itu juga kereta-kereta kelas ekonomi biasanya banyak yang suka naik-naik ke atas tuh. Ya, seperti biasa lah kita tahu ya, biasanya di kereta ekonomi tuh memang kalau sebelum berangkat tuh penumpang suka ada yang duduk-duduk dulu ya di gerbong. Udah. Terus biasanya kalau udah mau berangkat, cowok-cowok nih biasanya, terutama yang masih muda-muda ya, cowok-cowok nih mereka naiklah ke atas, bisa tuh lewat jendela-jendela kan tuh. Soalnya gue pernah ngalamin sendiri ya, dan alhamdulillah selama gue naik kereta yang model kayak begitu dulu sebelum berubah ya, nggak pernah menemukan kecelakaan gitu. Maksudnya tragedi tragis kayak gitu ya. Jadi kan deg-degan kalau misalnya nemuin, cuman setiap mereka naik tuh rasanya udah deg-deg takutnya lihat ada kejadian tragis. Waktu deket-deket berangkat barulah mereka naik ke atas atap lagi tuh akhirnya. Biar kelihatan keren dong. Cuman ada hal yang disayangkan, mereka sempat mengambil batu dan melempar ke kaca pengawas peron. Ya pokoknya perilaku tidak menyenangkan lah. Selanjutnya berangkatlah kereta. Baru aja berangkat, baru 1 km langsung ceder yang satu terowongan Paledang. Jadi kecelakaan di sekitar itu. Jadi di terowongan itu memang sempit sekali ya. Jadi gimana ya, kalau memang kita mau naik di atas, kemungkinan besar susah selamatnya karena udah sangat sempit banget. Kebayang lah kayak misalkan ya sesempit ini gitu ya, terus badan kita lebih gede dari
terowongan yang sempit itu gitu. Badan manusia lebih besar gitu, sekecil-kecilnya badan kita masih termasuk lebih besar gitu lah dibandingkan ruang tiang itu. Nah, pada kejadian kecelakaan tragis itu menewaskan sekitar 12 pelajar tewas di tempat ya guys. Kemudian sekitar 10 orang terluka parah. Korban-korban itu pun ada beberapa yang kehilangan anggota tubuh, maksudnya sudah terpisah-pisah gitu. Jadi intinya kondisinya mengenaskan, dan pada saat itu juga sempat ramai ya, terutama di lokasi, dan beritanya juga ramai sekali. Nah, warga di sekitar situ membantu proses evakuasi korban. Pada masa itu tentunya berita itu termasuk viral ya, ramai sekali karena kan bener-bener sangat tragis lah. Lalu apa yang terjadi setelah kejadian itu? Singkatnya, berkembanglah kisah-kisahnya. Maksudnya bukan cuma kejadian tragisnya, tapi juga ada kejadian mistisnya dari hal itu. Sampai-sampai beberapa orang pecinta kisah mistis, beberapa orang traveler kisah mistis, mereka sering ke sana gitu guys. Dan berdasarkan pengakuan beberapa orang sih, kadang mereka merasakan hal-hal mistis ya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri seperti apa kisah mistisnya. Intinya seperti itulah. Namun dulu kan pernah saya coba mewawancarai salah satu petugas yang pernah kerja di situ. Intinya sih beliau menyebutkan bahwa memang pada dasarnya itu juga kesalahan para pelajar itu ya, anak-anak muda itu. Kenapa tidak mengindahkan imbauan dari petugas gitu? Hal itu kan demi keselamatan mereka sendiri ya. Masih muda gitu, sayang banget harus mengalami kejadian tragis seperti itu. Tapi ketika sudah berkembang menjadi ada kisah-kisah mistisnya, dibalik memang ada orang yang mengaku mengalami hal-hal itu ya perkembangan berikutnya ya. Dan satunya lagi yang unik, ternyata kisah-kisah yang berkembang sampai mistis itu malah banyak juga beberapa orang yang suka mencari itu gitu. Buktinya, walaupun ini udah lama ceritanya, tapi kadang orang ada aja gitu yang nyari ceritanya, ada yang kepo-kepo sama ceritanya, padahal sebetulnya ini udah kisah lama. Banyak sih kalau mau tahu kisah tragis yang lain gitu, bukan hanya di sini ya, tapi di daerah lain juga banyak yang serupa, banyak yang lebih menyeramkan. Tapi mungkin memang beberapa warga Bogor juga banyak yang suka kisah-kisah mistis seperti ini, karena saya sering menemukan orang-orang yang suka gitu sama kisah-kisah kayak begini. Dalam artian kita bisa lihat sendirilah dari misalkan dari pencarian atau mungkin dari informasi di analisis ya. Kadang heran sendiri gitu. Wah, bisa ya orang kok pada seneng kayak begini. Padahal mungkin buat kita sebagai pembuat kontennya, sebagai nulisnya, biasa aja gitu. Maksudnya ya udah ambil aja hikmahnya gitu. Ternyata pernah ada kejadian kayak gini, jadi saya nggak boleh mengulangi hal seperti ini walaupun bentuknya beda ya. Mungkin demikian saja yang bisa sedikit gue ceritain. Silahkan diambil hikmahnya dan bisa diambil pelajaran juga untuk dalam kasus membuat konten ya, karena itu termasuk yang suka dicari orang ya. Asal kita belajar bagaimana mengemasnya dengan lebih baik gitu, dan sekaligus juga kalau kita mau menceritakan itu bisa mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan orang lain akan kisah tragis itu. Baiklah, sampai jumpa lagi, kita bertemu di konten berikutnya. Terima kasih.